Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Berjumpa kembali pada malam hari ini di Tadabbur Quran Spesial Surah Al-Isra. Tadabbur pada malam hari ini dan sampai hari Ahad malam insya Allah. Kita akan mentadabburi surah Al-Isra. Dan kenapa sampai Ahad malam? Karena pada tanggal 7 Mei, yaitu pada hari Senin, kita akan peringati momentum jatuhnya Masjid Al-Aqsa di tangan penjajah Zionis Israel. Dan momentum itu akan kita jadikan sebagai ibrah, sebagai pelajaran, agar kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala menyadari kekurangan dan kesalahan kita, dan agar kita sebagai umat Islam juga dapat mengambil banyak hikmah. Bagaimana tanah suci kita, masjid haram kita diambil, diinjak dan dinistakan. Bahkan jelang akan dihancurkan. Untuk itu, pada malam hari ini, seperti kemarin, kita akan juga mengundang beberapa asatidz pakar di bidang Quran, dan memang di bidang mereka masing-masing. Insya Allah pada malam hari ini, selain Ustadz Deden, ada Ustadz Fahmi Salim, dan mudah-mudahan juga bisa bergabung bersama kita Ustadz Dr. Amir Faisal Fat, agar sama-sama kita menimba ilmu. Kita buka, Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qaidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallim tasliman mazida. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ati nufusana taqwaha zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid din wad dunya wal akhirah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma arhamna bil Qur'anil Karim, warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihi, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, kemarin kita sudah memulakan sebetulnya juga membahas soal surah Al-Isra secara muqaddimah dan secara garis besar pada malam hari ini dan malam-malam esok insya Allah kita akan fokuskan terus pembahasan tentang membebaskan Al-Quds, bumi Isra dan Mi'raj itu berpandukan surah Al-Isra ini. Menjadikan surah Al-Isra sebagai panduan utamanya. Karena memang Allah Ta'ala yang menghendaki itu. Semangat yang harus kita bangun ada di surah Al-Isra. Rencana dan strategi yang kita bangun ada di surah Al-Isra. Orang-orang yang terpilih untuk menjadi pembebas Baitul Maqdis ada di surah Al-Isra. Kriteria-kriteria orangnya juga ada di surah Al-Isra. Dan bagaimana
prosesnya ada di surah Al-Isra. Secara detail Allah Subhanahu wa taala ceritakan dan sampai pada akhirnya endingnya. Akhirnya ada pada surah Al-Isra. Abdurrahman Habannaki dalam kitabnya Ma'arij Tafakkur fi Daqaiq Tadabbur mengatakan bahwa semua ayat di surah Al-Isra menjelaskan tentang keutuhan, kesatuan risalah Rabbaniyah kepada manusia. Risalah Rabbaniyah artinya pesan-pesan ilahi yang diturunkan ke dunia kepada manusia dari Tuhannya. Contohnya adalah misalnya penjelasan terkait antara hal-hal yang bersifat material dan hal-hal yang bersifat dan hal-hal yang bersifat maknawi dalam hal akidah dijelaskan. Begitu juga tentang syariat, akhlak. Dan di sini perpaduan juga kita dapati antara risalah Musa alaihissalam dengan risalah yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Risalah Musa alaihissalam yang diserukan kepada Bani Israel sampai diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalamnya juga ada risalah tentang apa yang harus dijalankan oleh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup para nabi dan rasul. Kemudian juga dikisahkan di sini peristiwa Isra dan Mi'raj, di mana Allah Subhanahu wa taala menyatukan untuk nabi yang menjadi penutup rasulnya Muhammad SAW dua masjid yang agung dalam kisah ini, yang dibangun untuk beribadah kepada Allah di bumi. Itulah masjid yang pertama, yakni Masjidil Haram yang berada di Mekah, dan masjid yang kedua yang ada di Baitul Maqdis. Dan yang pertama membangunnya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, dan dia membangunnya setelah meninggikan Ka'bah, dan jeda waktunya sekitar 40 tahun dari pembangunan Masjidil Haram ke pembangunan Masjidil Aqsa. Hal yang menjadi dasar pendapat ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan dari Abu Dzar radhiyallahu anhu. Dia berkata, "Ya Rasulullah, ayyu masjidin wudi'a fil ardi awwalu?" Qala al-Masjidul Haram. Qultu thumma ayyun? Qala al-Masjidul Aqsa. Qultu kam bainahuma? Qala 40 sana. Ya Rasulullah, masjid apa yang didirikan di bumi pertama kali? Beliau menjawab, Masjid Al-Haram. Aku bertanya lagi, kemudian masjid apa lagi ya Rasulullah? Beliau menjawab, Masjid Al-Aqsa. Aku bertanya, kata Abu Dzar, berapa jarak waktu pembangunan antara keduanya? Beliau menjawab, selama 40 tahun. Dan secara jelas bahwa tidak ada seorang pun yang dimaksudkan melakukan pembangunan Masjidil Aqsa pada masa tersebut selain Ibrahim alaihissalam. Sebagaimana Ibnu Ashur, At-Tahir Ibnu Ashur dalam kitabnya Tahrir wa Tanwir menjelaskan ini. Dan boleh jadi proses pembangunan tersebut juga dibantu oleh anaknya Ishak alaihissalam. Kalau pembangunan Masjidil Haram dibantu oleh putranya Ismail alaihissalam, Ibnu Ashur mengatakan kemungkinan pembangunan Masjidil Aqsa oleh Ibrahim alaihissalam dibantu juga oleh putranya, yakni Ishak alaihissalam. Dan jelas juga bahwa hadis Nabi SAW tersebut membicarakan tentang Ka'bah yang dibangun oleh Ibrahim alaihissalam, bukan pembangunan Ka'bah yang pertama kali dalam sejarah kehidupan manusia yang sudah ada sejak zaman Adam alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kepada Rasulnya Al-Quran sebagai penutup kitab-kitabnya kepada manusia. Al-Quran telah mencakup semua esensi yang ada dalam kitab-kitab sebelumnya. Di antara kitab tersebut adalah Taurat yang merupakan kitab Rabbani, kitab tentang ketuhanan yang diturunkan kepada Musa alaihissalam. Di dalam Al-Quran juga disebutkan semua penjelasan dan pengajaran
yang sifatnya Rabbani atau keutuhanan yang disebutkan pada kitab-kitab sebelumnya, dan hukum-hukum yang sifatnya berlanjut sepanjang masa. Bukan pengajaran dan hukum yang sifatnya temporer, dan juga bukan yang sifatnya untuk memberi terapi pada umat tertentu, seperti hukum yang Allah wajibkan kepada Bani Israel karena kezaliman yang mereka lakukan. Contoh bahwa Al-Quran mencakup pengajaran-pengajaran universal tersebut adalah kandungan surah Al-Isra, yang mencakup 10 wasiat yang Allah tuliskan di dalam Taurat. Wasiat-wasiat dan penjelasan-penjelasan lain pun ada di dalamnya. Contoh lainnya adalah bahwa Al-Quran menjelaskan apa yang sudah Allah ajarkan kepada Bani Israel di dalam Taurat terkait sejarah masa depan mereka dan apa saja yang akan mereka lakukan, berupa pengerusakan di muka bumi, kesombongan, dan bagaimana Allah memberi mereka siksaan yang pedih dengan keadilan dan hikmahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan isyarat bahwa penyakit jiwa generasi Bani Israel adalah mereka semua mirip dalam hal kecintaan terhadap dunia. Sebagian besar dari mereka mencintai dunia dan meninggalkan urusan akhirat, hingga mereka rela memberikan segenap kekuatan dan segala potensi mereka seperti kecerdasan, siasat, dan rekayasa hanya untuk mendapatkan kenikmatan duniawi. Dan pelajaran Al-Quran tentang persamaan risalah Rabbaniyah menghendaki untuk mengarahkan dakwah kepada Bani Israel dan ahli kitab yang lainnya agar mereka masuk ke dalam Islam. Kalau kita baca ayat-ayat di dalam surah Al-Isra, pengajaran tentang iman yang ada di dalamnya secara total agar seluruh ahlul kitab memeluk Islam. Sekaligus memberikan terapi awal kepada mereka sebagai mukaddimah pada terapi yang lebih luas setelah hijrah dan pertemuan Rasulullah dengan orang Yahudi di Madinah. Penjelasan Al-Quran itu juga menghendaki agar terus-menerus memberikan terapi kepada orang-orang musyrik Mekah dengan berlandaskan pada terapi-terapi sebelumnya yang Allah turunkan sebelum surat Al-Isra, dan memberikan tambahan bantuan pada hal-hal baru yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Al-Quran juga menghendaki untuk memberikan arahan kepada Rasul yang terkait dengan perjalanan dakwahnya dan terkait hubungannya dengan Rabb-nya. Seperti yang sudah diketahui bahwa semua wasiat dan pengajaran yang ada di dalam surat ini diarahkan kepada orang yang beriman karena terpaksa, dan hal tersebut merupakan penjelasan dakwah kepada selain orang yang beriman. Dan salah satu bentuk terapi dakwah adalah dengan pindah pada masalah-masalah yang sifatnya parsial sesuai dengan kondisi orang yang diterapi. Ini penjelasan sekilas dan ditutup oleh Habanna ke dalam kitab Ma'arij Tafakkur fi Daqaiq Tadabbur. Dan di antara hal yang menakjubkan dari surah Al-Isra ini adalah banyaknya jawaban atas pertanyaan yang terselip dan tidak disebutkan dengan jelas. Pertanyaan-pertanyaan terselip tersebut diketahui dari jawaban-jawaban yang sifatnya memberikan terapi. Oleh karenanya, orang yang bertadabur terkadang tidak mengetahui tema inti dari surat. Surat ini berdasarkan intisari yang terdapat pada awal surat menunjukkan poin-poin yang cukup banyak, tetapi secara garis besar belum menyebutkan bahwa adanya kesatuan risalah Rabbaniyah. Yang kedua, bahwa berdakwah kepada ahli kitab, terlebih lagi kepada Bani Israel untuk masuk Islam dengan menjelaskan sejarah masa depan mereka. Ini strategi dakwah kepada Bani Israel agar mereka memeluk Islam dengan menjelaskan sejarah masa depan mereka sebagaimana yang digambarkan di dalam surah Al-Isra. Memberikan arahan dakwah yang sifatnya terapi kepada mereka. Memberikan terapi lanjutan kepada orang kafir Quraisy di waktu turunnya ayat. Dan memberikan arahan berupa wasiat-wasiat kepada orang beriman. Kemudian memberikan arahan kepada Rasulullah SAW. Ini semua bisa dilihat dari perjalanan dakwah Rasulullah SAW selama turunnya surat tersebut. Peristiwa-peristiwa yang baru terjadi dan sikap-sikap orang musyrik yang telah terjadi, yang terus berlangsung dan yang akan berulang. Baik, pada malam hari ini, alhamdulillah, apakah Ustadz Fahmi Salim sudah hadir bersama kita? Alhamdulillah Ustadz, alhamdulillah. Ya, cuma gambarnya belum kelihatan. Oh, Masya Allah, sudah hadir bersama kita. Ya. Ustadz Dedan tadi sebetulnya sudah hadir, sudah masuk. Baik Ustadz Fahmi, kita akan melanjutkan bincang tadabbur kita terkait surah Al-Isra ini.
sebetulnya seorang pakar surah Al-Isra yang saya kenal. Hmm. Seorang pakar surah Al-Isra. Menarik Ustaz Fahmi. Beliau bilang, Bakhtiar, apa saja yang kau ingin tanyakan terkait surat Al-Isra, pokoknya saya siap 24 jam. Oh. Dr. Nasif Nasir Al-Urduni. Dia orang Filistin yang anggota Hay'ah Ulama Filistin fil Kharij. Ya, bagian dari Dr. Nawaf Al-Keruri. Kata beliau, menurut saya, ini tadi saya bacakan kan tema-tema dari Haban Nake cukup banyak sebetulnya. Tapi menurut beliau, bahwa saya dapatkan minimal 111 tema di dalam surah Al-Isra. Berarti setiap ayat satu tema. Itu tema. Satu ayat boleh jadi satu tema, bahkan bisa lebih. Nah, Ustadz Fahmi, kira-kira begini, bincang kita di ayat 1 dulu. Ayat 1 ini saja banyak pertanyaan yang sebetulnya menarik untuk kita temukan. Jejak-jejak keimanan yang harus dimiliki oleh para, khususnya pejuang yang ingin menjadi pembebas Al-Quds atau Al-Aqsa itu. Pertama dari kata subhana. Itu mungkin ada jejaknya sendiri Ustaz Fahmi ya. Ya. Yang kedua, alladzi asra bi 'abdihi. Kata-kata bi 'abdihi. Walaupun peristiwanya peristiwa Isra Mi'raj. Dan yang menarik juga, apa sih simbol-simbolnya, kenapa minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kemudian minas sakhrah ila sidrah. Ya. Dari batu, konon batu pijakannya itu kalau versi Islam adalah batu tempat penyembelihannya Ismail. Tapi versi Yahudi katanya batu yang dijadikan sebagai pijakan Nabi Muhammad untuk Mi'raj itu adalah tempat penyembelihannya Isa. Ini versi mereka. Tentu kita tidak percaya tentang itu. Tapi bahwa itu adalah batu tempat penyembelihan, sepertinya ada semacam kesepakatan. Tapi simbol perjalanan dari Mekah, Masjidil Haram. Tapi dari haram ya ke haram, ini judulnya. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Alladzi barakna haulahu, saya tinggalkan dulu. Tapi kemudian dari masjid kemudian Sidratul Muntaha. Ini simbol. Dan juga yang menarik adalah bahwa kenapa berbicara tentang Al-Aqsa, minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, ada alladzi barakna haulahu. Sementara berbicara tentang Makkah, yang di situ ada tanah haram, tidak dibicarakan soal barakna haulahu. Tentu yang dimaksud di sini adalah karena ada dua peristiwa yang menyebutkan bahwa Rasulullah Mi'raj katanya dari rumah Ummu Hani di luar masjid tentunya, dan ada yang mengatakan dari dalam masjid. Tapi yang jelas semua berada di lingkungan Al-Haram. Jadi sekalipun ini katakanlah berangkatnya dari rumah Ummu Hani, tapi dia minal Masjidil Haram, berarti kawasan yang sholat di atas tanah haram itu merupakan sesuatu yang memiliki nilai lebih dibanding tempat lain. Alladzi barakna haulahu. Ini juga cerita yang perlu kita bedah. Jadi boleh jadi bukan 111 tema barangkali ya di dalam surah Al-Isra. Kalau masing-masing kata ini kita bedah. Linuriyahu min ayatina. Ini juga menarik. Satu kata kunci. Kalau orang-orang ini nggak percaya bahwa Nabi SAW diperjalankan pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha, ruhan wa jasadan, memang karena dia menggunakan logika. Hanya kalau menggunakan iman saja baru bisa percaya. Karena kalau Allah yang mengatakan bi'abdihi, berarti Allah bisa melakukan apa saja. Cuma masih ada yang mengatakan mungkin perjalanan itu dengan ruh saja. Ya kalau ruh saja, apalagi dalam tidur, itu bukan sesuatu yang ajaib. Karena hampir setiap orang dalam tidurnya bisa bermimpi dan ruhnya bisa saja berada satu alam yang tidak ada di alam ini. Justru keajaiban itu terjadi, sebagaimana pendapat jumhur adalah karena ruhan wa jasadan.
Inilah yang hendak Allah perlihatkan. Innahu huwas samiul basir. Ini juga tema sendiri. Inilah pertanyaan-pertanyaan sebagai opening mindset. Mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan. Nah, silakan habis Ustadz Fahmi, setelah itu ada Ustadz Deden. Ya, saya ini sebagai mustami sebenarnya. Ya. Sebagai pendengar dan penikmat kajian-kajian tadabbur di AKL, ya, terutama di AKL Network ini, Ustaz. Jadi saya ingin menambahkan saja sedikit, ya. Tentu surat Al-Isra ini kan istimewa, karena Nabi SAW saja mengatakan, saya tidak tidur malam kecuali setelah membaca 2 surat, kata beliau kan, surat Al-Isra dan surat Zumar. Nah, Zumar itu tentang neraka, tentang surga, ya, bagaimana pengumpulan manusia, dan sesungguhnya nanti itu ada kaitannya juga dengan Al-Isra, karena pengumpulan manusia itu, ya, wasiqal ladzina taqaw ilal jannati zumara, sebelum ada Zumar itu pada surga dan neraka, tentu akan mengalami padang mahsyar, pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semua terjadi di Ardul Mubarak, ya, yaitu tanah Palestina dan Baitul Maqdis tentunya. Bagaimana Rasulullah SAW katakan, itu adalah Ardul Mansyar wal Mahsyar. Ya, Baitul Maqdis, Al-Quds Asy-Syarif, Haram itu yang lokasinya. Tentu bagaimana kita membayangkan nanti padang mahsyar, tentu ya saya pikir akan berbeda sekali dengan apa yang ada sekarang, gitu ya. Tetapi di lokasi itulah nanti, ya, setelah kiamat, setelah manusia itu nanti dibangkitkan lagi dalam kuburnya, dan kita semua akan dikumpulkan di padang mahsyar itu, ya, lokasinya itu adalah di Baitul Maqdis, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dan telaga Nabi itu juga membentang antara Ka'bah dan Baitul Maqdis. Innali haudhan ma bainal Ka'bati wa Baitul Maqdis abyadha mithlal laban. Itu hadisnya. Sahih, ya. Jadi aku ini memiliki telaga antara Ka'bah, ya. Telaga itu posisi letaknya itu adalah di antara Ka'bah, titik awalnya, dan titik akhirnya itu di Baitul Maqdis. Lalu kemudian disitulah terjadi pengadilan ilahi, pengadilan akhirat itu di di Baitul Maqdis itu, di Al-Quds Syarif itu. Nah, jadi saya pikir Rasulullah senang membaca 2 surat ini malam-malam sebelum tidur. Ini menunjukkan bahwa beliau itu memiliki ikatan batin yang kuat, emosional, tentang peristiwa Isra dan Mi'raj itu, dan bagaimana memikirkan nasib umatnya nanti di akhir zaman. Dan sebenarnya apa yang beliau lakukan ini satu hal yang memberikan dalil atau dalalah, petunjuk kepada kita bahwa kita harus serius untuk menggali nilai-nilai pesan-pesan yang ada di dalam surat Al-Isra itu. Nah, ini satu. Yang kedua tadi Tuan Guru Ben sudah membuka dengan ayat pertama, ya, dan tadi sebenarnya sudah sampai dari awal sampai akhir itu sudah ada kesimpulan cara garis besarnya, ya. Ini menarik. Dari ayat pertama itu subhana, kemudian diakhiri dengan takbir, fakabbirhu takbira, wa qulil hamdulillah, ada hamdalahnya lagi. Dan di tengah-tengah surat itu juga kan ada tusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu wa man fihin wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu. Ini ayat yang sangat populer, bahwasanya seluruh alam semesta ini, ya, langit dan bumi semuanya bertasbih kepada Allah, hanya kita saja yang tidak mengetahui. Kalian tidak mengetahui bagaimana mereka itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kata kunci pertama saja sudah menunjukkan bagaimana karakter hamba-hamba Allah yang disebutkan dalam ayat ini. Mereka itu senang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu tasbih ini satu hal yang sangat penting, ya. Zikir, ya, bertasbih itu adalah bekal bagi para dai, bagi para pejuang, ya.
karena Rasulullah sendiri kan mengatakan bahwasanya subhanallah wa bihamdi itu kan tamlaul mizan. Dia akan memberatkan timbangan amal kita. Ya. Nah, dari kata subhanallah inilah kemudian melahirkan kebesaran-kebesaran, tanda-tanda, ayat-ayat ya yang menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi surat Al-Isra ini menyimpan rahasia-rahasia yang sangat luar biasa, baik dalam konteks kosmos yang makro, alam semesta tadi, as-samawati sab'u wal ardu wa man fihinna, maupun yang ada dalam konteks mikro, yaitu alam manusia. Nah, alam manusia ini disitulah pertarungan nilai, ya. Mana yang kita berjuang ini di atas nilai-nilai Allah, dan mana yang berjuang di atas jalan Taghut. Ya, kalau dalam surat An-Nisa itu disebutkan fisabili Taghut atau fisabili Allah Subhanahu wa taala. Mau berjuangnya itu di jalan Taghut atau berjuang di jalan Allah. Nah, disinilah ujian keimanan ya dari hamba-hamba itu. Diuji pertama keimanannya, tasdiknya kepada tanda-tanda kebesaran Allah. Ya, kalau seorang pejuang itu tidak yakin dengan tanda-tanda kebesaran Allah, bagaimana dia akan bisa bertahan dalam perjuangannya. Nah, ini menarik. Kenapa orang-orang Palestina, ya saudara kita, umat Islam, ya kaum muslimin, pejuang-pejuang itu begitu yakin dengan janji Allah. Ya, meskipun kondisi mereka awalnya kan tadi ada Nakbah tahun 48, kemudian Naksah lagi tahun 67, berbagai ujian-ujian yang berat. Jadi masalah Palestina dan Al-Aqsa ini tadinya itu luas cakupannya itu. Ini adalah agenda umat Islam sedunia, lalu dikecilkan lagi lingkarannya menjadi apa? Ini adalah masalah bangsa Arab. Lalu setelah itu dikecilkan lagi, dikerdilkan lagi, dibonsai lagi. Ini adalah masalah bangsa Palestina, bukan lagi Arab. Lalu dikecilkan lagi, ini masalah Gaza. Yang lain nggak ada dampaknya, atau mereka itu tenang-tenang saja, damai-damai saja. Ya, nah inilah yang menjadikan kalau seorang pejuang itu tidak memiliki keyakinan terhadap pertolongan Allah dan tidak mau merubah ya mentalnya, mengubah sikapnya, ya hatta yughayyiru ma bi anfusihim, ini berat. Maka itulah ujian itu membentuk karakter ibad di situ ditunjukkan oleh seorang seperti misalnya sahabat Abu Bakar Siddiq. Betul-betul yakin dengan apa yang dicakap Rasulullah. Apalagi yang dikatakan oleh Allah, sudah yakin itu sudah 100% itu dipegang ya. Dan dengan harga apapun dia akan terus berpegang kepada janji Allah Subhanahu wa taala. Itulah modal bagi para pejuang ini. Ya. Percaya dengan janji Allah, karena ada satu hal yang Allah itu nggak bisa. Allah kan semua bisa. Apa saja Allah bisa lakukan. Tapi ada satu yang nggak bisa. Nggak bisa menyalahi janji. Gitu. Nah, ini hebatnya. Kalau kita manusia ini, ya apa saja nggak bisa, tapi satu yang paling bisa. Ya, paling bisa gitu itu menyalahi janji. Ini kebalikannya, ya manusia ini. Nah, kalau Allah itu pasti nggak bisa, nggak akan menyalahi janjinya. Jadi ya, ada sifat-sifat munazzah ya dari tasbih ini ya. Tanzih. Subhana. Jadi pejuang itu harus meyakini ini, kita harus mensucikan Allah ya dari semua sifat-sifat kekurangan, termasuk linuriyahu min ayatina, janji-janji itu pasti benar. Ketika Allah mengatakan ayat 4 wa qadaina ila bani Israil sampai ayat 8 itu sudah pasti terjadi. Apalagi nanti wa qulna min ba'di li bani Israil askunul ardha fa idza jawadul akhirati ji'na. Lah itu juga pasti terjadi. Ya, seperti yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya memang kita belum sampai ya pikiran kita itu ke sana. Ya sebagaimana dulu para sahabat Nabi juga
mungkin bahkan belum kepikiran ya dengan turunnya surat Al-Isra ini, kemudian turunnya surat Ar-Rum yang mengabarkan kekalahan Romawi dari Persia, lalu kemudian Romawi akan menang lagi, itu mereka juga nggak berpikir atau belum sampai kepada kesimpulan bahwa Islam ini akan menjadi pemenang yang akan mengalahkan kedua-duanya. Tapi hari ini Ustaz Fahmi nampak sekali ayat itu. Ya. Jadi kan kalau subhanalladzi asra bi abdihi, betul-betul kan Allah yang bertindak sendirian kan dalam hal ini. Ya, Nabi Muhammad SAW adalah sedikit usaha, sedikit saja untuk diperjalankan ini. Ya paling enggak berangkat, siap-siap, kenyang, pakai baju kan gitu. Artinya bahwa seperti apa nantinya betul-betul Nabi Muhammad SAW itu ya betul-betul dihembus oleh angin kehendak Allah. Hari ini kelihatan sekali, Ustaz Fahmi dan Ustaz Deden. Bayangkan Gaza, tadi Ustaz Fahmi cerita tentang Gaza. Dulu perjuangan orang Palestina tuh nggak kurang uangnya, miliaran rial, miliaran dinar masuk, tapi seperti ditelan bumi. Bantuan daripada Arab juga cukup banyak. Ya. Jadi memang ada alasan juga kalau bukan cuma sekarang. Ya, kalaupun Indonesia pada tahun 55 pernah bikin konferensi Asia Afrika, saya nggak tahu pernah nyumbang nggak masyarakat kita ke sana. Ya, tapi orang Arab udah duluan. Memang ya beralasan juga kalau sebagian dari mereka kecewa, gitu kan? Sampai kemudian periode Yasser Arafat yang berjanji tidak akan menikah sebelum ini dan itu. Sampai pada akhirnya menikah. Proses perjalanan ini betul-betul dirontokkan daripada ketergantungan kepada duniawi, betul-betul diperjalankan. Sampai kemudian Gaza yang paling lah, sudah kan kalau Al-Quds cara penjaranya sendiri. Tepi barat tembok besar. Nah Gaza betul-betul ya embargo, ya blokade, semuanya terjadi. Ya. Rafah ketutup. Kalau di sana Mesir, di sini Israel, udah tidak ada lagi tempat untuk keluar. Satu-satunya jalan ke laut. Laut pun ditutup. Terakhir yang nggak bisa bergerak lagi ketika Sudan sudah ganti pemerintahan baru, betul-betul Gaza udah nggak punya akses lagi. Dan terakhir, setelah semua perjanjian nggak ada gunanya, ya resolusi demi resolusi, diplomasi politik demi diplomasi, sampai ke PBB hasilnya hampa semua. Seakan-akan Allah ingin jadikan surah Al-Isra ini menjadi yang paling nampak di abad ini di Gaza sana. Puncaknya apa sekarang? Terowongan pangan sampai terowongan militer pun akhirnya sekarang ditutup semua, diairi air. Betul-betul terputus sudah hubungan. Gaza betul-betul diputus hubungan dari dunia manapun. Dan mereka udah nggak punya harapan lagi. Nggak ada harapan lagi kepada Amerika, kepada negara-negara besar. Nggak ada lagi harapan. Allah putus. Nggak ada lagi harapan kepada PBB. Bahkan tidak punya harapan kepada tetangga terdekatnya Arab. Udah nggak ada harapan lagi. Jadi ingat peristiwanya Nabi Muhammad sebelum Isra Mi'raj ya. Ketika Amul Hazan itu. Dan terakhir coba, Oki pun udah nggak bisa diharapkan lagi. Ya. Jadi organisasi konferensi Islam itu, dunia Islam nggak bisa diharapkan lagi. Dan itu saya mendengar langsung. Baik dari pejuang mereka, dari ulama mereka udah nggak ada harapan lagi. Artinya semua akses tertutup betul. Dan pada akhirnya memang subhana, itulah kata kunci kemenangan semua perjuangan itu. Betul-betul Allah yang perjalankan mereka. Saya tidak bayangkan kalau kita
yang berada dan tinggal di Gaza gitu. Susah untuk dicerna oleh akal bagaimana bisa makan, bisa hidup. Dan yang paling penting, mau bertahan dan siap bertahan. Kalau bukan Allah yang tolong. Bayangkan, Gaza yang susah, rakyatnya miskin, selalu ancaman rasa takut selalu ada. Kok secara politik menang dibanding mereka yang sering keluar negeri dan dapat bantuan uang yang tak terhingga di kelompok politik sebelah. Sementara yang ini mendapatkan blokade yang luar biasa. Nah inilah saya melihat dan saya yakin bahwa hanya Allah. Dan kita akan belum pernah bisa mendapatkan keajaiban surah Al-Isra ini kalau kita belum sepenuhnya putus hubungan kepada makhluk. Dan itu persis doanya Rasulullah itu sebelum Isra Mi'raj. Iya, silakan Ustaz Fahmi. Ya, doa Nabi sebelum Isra Mi'raj itu ketika dilempari, sampai berdarah-darah ya di Taif, itu ditolak oleh orang-orang Taif itu kan, sampai sebelum masuk perbatasan Mekah, beliau kemudian masuk ke kebun anggur milik orang Mekah, pemuka Mekah, dan beliau berdoa kan di situ. Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'ala nas. Anta rabbul mustad'afin. Ini mustad'afin. Iya. Gaza dan Palestina secara umum itu mustad'afin. Iya. Jadi orang kemana lagi? Ila man takiluni. Kepada siapa engkau akan serahkan kami? Ila ba'idin yatajahamuni am ila aduwin mallaktahu amri. Illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Lakal utbah hatta tarda. Wala hawla wala quwwata illa bika. Jadi itu menunjukkan bahwa kualitas seorang mukmin, seorang pejuang itu. Terjemahin dulu, pemirsa nggak paham apa yang pemirsa tadi. Ya Allah, penting itu sebetulnya. Aku mengadu kepada engkau, mengadukan apa? Mengadukan nasibku, lemahnya kekuatanku. Aku udah gak punya kekuatan apa-apa. Jadi kekuatan ekonomi sudah dicabut. Khadijah wafat. Kekuatan politik sudah dicabut. Wakaf politik karena Abu Thalib meninggal, ya kan? Apalagi mau mengandalkan pengikutnya, umatnya, itu pengikutnya ini rata-rata masakin, du'afa, fuqara, yang kaya pun sudah diboikot. Ya kayak Utsman bin Affan, siapa, Abdurrahman bin Auf, ya mereka pedagang-pedagang, tapi di Makkah kan tidak bisa berkembang. Niaga mereka ini. Militer jadi, juga udah nggak, militer ke Taif nggak dapat. Militer nggak dapat bantuan apa-apa dari Taif, ya. Dhafa quwwati wa qillata hilati, udah sedikit sekali hilah apa kira-kira itu ya, arti hilah itu ya. Cara kita mencari jalan keluar gitu. Iya. Wahawani 'alan nas, belum lagi kita ini merasa terhina di hadapan manusia gitu ya. Maka satu-satunya tempat mengadu adalah Allah, satu-satunya tempat kita bersandar adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang penting itu kata Nabi SAW dalam doa itu, illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Yang penting ya Allah, engkau nggak marah, nggak murka, ini kunci. Itu yang penting. Aku nggak peduli lagi. Ya, mau hina, mau lemah, mau nggak ada jalan keluar sama sekali. Yang penting engkau itu nggak marah. Kenapa? Karena kalau Allah senang, kalau Allah ridho, Allah pasti akan bukakan semua jalan. Iya. Nah, ini yang dipegang oleh para pejuang. Ini poinnya. Yang penting Allah, yang penting engkau nggak marah sama aku, tidak murka padaku. Lakal utbah. Maka Nabi mengatakan, engkau berhak untuk mencela aku, kata Nabi SAW. Hatta tardo, sampai engkau puas. Ya, wala haula wala quwata illa billah. Yang penting asal engkau nggak marah kepada aku. Gitu aja. Subhanallah. Jadi ini luar biasa. Ayat pertama tadi sudah dibuka oleh Ustadz Bakhtiar, ya. Highlightnya itu dari peristiwa-peristiwa yang mengiringi Isra Mi'raj. Itulah bagian dari yang harus kita perhatikan, sunnatullah ini. Jadi umat Islam jangan merasa berkecil hati sesungguhnya dari pelajaran ini, Al-Isra ini. Kalau kita diserang musuh dari berbagai macam arah, dari depan, belakang, timur, barat, ideologi besar dunia ini
hendak mencekik, mencengkram umat Islam. Dulu pun udah begitu dari zaman Rasul. Ya, zaman Salahuddin Ayyubi mau membebaskan Baitul Maqdis juga depan belakang kiri kanan musuhnya itu, bahkan dari internal sendiri. Ya, Ya, pengkhianatan ya. Pengkhianatan ya. Maka itu bagaimana berhasil Salahuddin, kemudian sebelumnya itu sudah diawali dengan dari Daulah Saljuk itu membersihkan pengkhianatan ini, karena mereka ini berkolaborasi dengan musuh-musuh Islam. Jadi belum lagi ketika misalnya Baghdad runtuh ya oleh tentara Mongol, itu karena kelemahan umat Islam. Itu udah pokoknya diserang dari arah kiri kanan ya. Dari barat itu tentara salib, dari timur itu Mongol menyerang umat Islam, dan sudah hampir semua mau dikuasai. Dari dalam ada Baltini, ada Baltini, ya. Fatimi, ada Qaramita, ada Fatimiyah dan lain sebagainya. Tapi ada Hassasin, itu jangan lupa, Hassasin ini kelompok Batiniyah yang sangat-sangat militan dan radikal gitu ya. Itu akhirnya bisa diselesaikan satu persatu ya. Yang penting itu pemimpin ya, elit dan ulama ini harus berpegang teguh kepada tali agama Allah. Karena mereka lah satu-satunya harapan ketika umat ini lemah ya, banyak hubud dunia, dikelilingi oleh berbagai macam syahwat. Nah, disitulah kalau kita berkaca ke sejarah dulu, Ustadz, ya, kita ini nggak boleh berkecil hati, karena pasti pertolongan Allah itu akan turun, akan diberikan dalam kondisi apapun, bahkan ketika saat-saat ketika kita tidak menduganya, itu pasti diberikan oleh Allah SWT. Yang penting, ilam yakun bika alayya ghadabun itu. Nah, ini bagaimana caranya? Tentu ya para ulama, para asatiz, ya umara, kita harus mengkader, mendidik umara, karena mendidik elit ini, mempersiapkan elit itu nggak gampang, butuh waktu berpuluh-puluh tahun. Sebagaimana kemarin situasi yang pedih memang ya. Yang pedih ya. Disiapkan dari kecil kan, seperti cerita kemarin Babe Zikru ya. Kemudian ya harus bertangan dingin. Ya harus bertangan dingin, harus yakin mata Nasrullah itu. Ya, kapan pertolongan Allah itu. Baik. Wallah. Ustaz Deden, ini kita kembali kepada fadail surah Al-Isra dulu ya. Qala fi bani Israil qala fi bani Israil wal kahfi wa Maryam innahunna minal itaq al-awwal wa hunna min tiladi. Ini hadis riwayat Imam Bukhari dari Ibnu Mas'ud. Dia berkata bahwa mengenai surat Bani Israil dan Maryam dan juga surah Al-Kahfi, surat-surat itu adalah surat-surat pusaka gitu ya. Surat-surat terdahulu yang barangkali kalau kita bayangkan sekarang ini mungkin naskah-naskah yang sangat mujarab kali ya. Sangat tua dan berharga. Sangat tua dan berharga, dan hunna min tiladi. Jadi aku sudah membacanya sejak lama. Jadi ini menjadi amalan khusus. Nah, terkait dengan Bani Israel misalnya, sampai kemudian Rasulullah membaca setiap malam dengan surah Az-Zumar. Nah, Ustaz Deden coba bikin gambaran. Kenapa Rasulullah SAW kalau membaca surah Al-Kahfi cuma malam Jumat, tapi khusus untuk Bani Israel dan Zumar ini setiap malam bacanya? Ada apa kira-kira di dua surah ini dan gabungannya? Agak berat sih pertanyaannya, tapi insya Allah ringan kalau sudah hafal. Baik. Saya menyimak paparan yang membuat saya terpana terkait surah Al-Isra dan keadaan terkini di Palestina, khususnya Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa. Sebelum mengaitkan surah Al-Isra dengan surah Al-Kahfi, lalu surah Maryam, dan mengapa atau apa rahasianya
kalau kita telisik dari kandungan surah Al-Isra ini, Rasulullah membaca surah Al-Isra setiap malam. Dan surah Al-Kahfi itu dianjurkan oleh Rasulullah membacanya setiap malam Jumat atau hari Jumat. Tadi, Masya Allah, begitu menyentuh ketika tekanan dari surah Al-Isra itu yang paling utama adalah di kata pertama dari surah ini, yaitu Subhana. Jadi, merupakan kebahagiaan tak terkira yang dirasakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Allah mengajak beliau untuk berisra, yakni nikmat di balik Isra yang dirasakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam begitu besar sehingga ibarat bonus, ya, ibarat bonus, biasanya bonus itu kalau hebat lebih besar daripada yang pokok. Ada yang disebut nafilah. Nafilah itu sebenarnya tambahan dari yang wajib. Ziyadatul khair. Ziyadatul khair. Tetapi itu menjadi lebih besar dan lebih banyak dibanding yang pokok. Saya contohkan tentang angka dan nol. Jadi nafilah itu atau sunnah-sunnah atau bonus-bonus itu ibarat angka nol di belakang angka. Jadi kalau seseorang mengerjakan suatu ibadah, maka dapat angka 1 misalkan, karena itu sebuah kewajiban. Maka setiap yang wajib itu mendapatkan angka 1. Lalu ditambah dengan yang sunnah, maka dapat bonus dari Allah. Bukan jadi 2, tetapi angka 0 di belakang angka 1 itu, jadi 10. Dapat lagi bonus, jadi 100, tambah 0. Dapat lagi bonus, tambah lagi 0, jadi 1000. Nah, surah Al-Isra ini turun berkenaan dengan anugerah yang besar bagi Rasulullah itu, yaitu perjalanan Isra itu sendiri. Diawali dengan Subhana, saya jadi teringat nama dari Masjidil Aqsa. Al-Masjidil Aqsa itu Baitul Maqdis. Kalau dulu saya diajarkan oleh kakek saya, nyebutnya bukan Baitul Maqdis, tapi Al-Baitul Muqaddas, katanya begitu. Al-Baitul Muqaddas, karena memang itu salah satu nama juga. Bisa Baitul Maqdis, bisa Al-Baitul Muqaddas. Cuman al pada kata baitnya biasanya jadi hilang. Jadi Baitul Muqaddas, jadi salah jadinya secara nahwu. Karena kalau Al-Muqaddas, Al-Bait harus pakai al juga gitu. Al-Baitul Muqaddas. Cuman orang Sunda jadi lepas tuh huruf al yang di kata Al-Bait jadi Baitul Muqaddas. Padahal itu salah gitu. Kalau nggak ada al di kata bait, jadi Baitul Maqdis dibacanya. Sama dengan Masjidil Haram juga. Itu kan mestinya Al-Masjidil Haram. Atau Masjidil Aqsa mestinya kan Al-Masjidil Aqsa, bukan Masjidil Aqsa. Karena itu bukan idhofat, tetapi itu na'at man'un. Nah, kalau disebut Baitul Maqdis artinya rumahnya Muqaddis. Ini yang baru masuk, Dr. Amir Faisal. Jadi Dr. Amir Faisal. Assalamualaikum, Ustaz Amir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aina wajhuk? lagi on the way, lampunya. Oh iya, baik. Sedang dalam
Ya, sedang dalam kegelapan. Sebentar lagi akan diterangi oleh surah Al-Isra, insya Allah. Iya. Masih dalam gelap. Sedang melaksanakan Isra beliau, perjalanan di waktu malam. Ya, betul. Sarah Yasri. Saro, tapi bukan Asro, bukan Usria, tapi Saro ya. Abi Amir malamnya di mobil kan, bukan di kelambu kan? lagi Astro Yusri nih, di jalan, lagi di jalan. Astro Yusri. Ya. Oh, mengasro istri, gitu. Sekarang baru kelihatan nih, Ustaz. Wah. Wow, Masya Allah. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Oke, kita lanjutin Ustaz Deden. Baik. Jadi Al-Maqdis atau Al-Muqaddas atau kota di mana berdiri Baitul Maqdis itu kota Al-Qudus, itu memang dari takdis, seperti malaikat mengatakan wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Jadi memulai ayat tentang Isra dengan subhana ini bukan sekedar mengajarkan bertasbih, tetapi memang kesuksesan perjalanan menuju Baitul Maqdis itu harus dimulai dengan tasbih. Tidaklah malaikat mengatakan wa nuqaddisu laka kecuali sebelumnya mengatakan wa nahnu nusabbihu bihamdika. Jadi tasbih ini atau kata subhana di awal menjadi pintu untuk masuk ke dalam Al-Masjidil Aqsa, perjalanan sampai ke sana di mana tidak ada pintu yang diberikan oleh Allah kecuali subhana ini. Maka Rasulullah SAW sangat masuk akal kalau kita mendengar hadis bahwa beliau selalu membaca surah Al-Isra ini setiap malam. Karena memang Rasulullah SAW dengan membaca surah Al-Isra ini berarti selalu menggapai berkah dan percepatan atau bonus-bonus tadi itu yang saya sebutkan di awal. Memberikan inspirasi, keberkahan, perjalanan, percepatan untuk sampai kepada Al-Masjid Al-Aqsa. Makanya di sini mungkin diksi Al-Masjid Al-Aqsa bukan Al-Masjid Al-Muqaddas atau bukan Baitul Al-Maqdis di sini. Ini karena Al-Aqsa mempunyai makna yang sangat jauh. Jadi pencapaian puncak tertinggi, kira-kira seperti itu. Dan Isra tidak terjadi kecuali malam hari. Karena yang namanya Saro Yasri, Asra, di mana Allah mengisrokan itu lailan. Lailan, maka dibaca setiap malam. Jadi ada konteks di mana Rasulullah SAW membaca setiap malam. Dan yang terpenting sebenarnya bahkan kita para pejuang atau siapapun umat Muhammad yang akan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, kandidat asra bi abdihi, kandidat abdihi di situ pasti juga adalah pembaca surah Al-Isra ini sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Adapun surah Al-Kahfi itu adalah tentang nikmat. Nikmat yang umum. Nikmat yang umum seperti hasil daripada Isra gitu, seperti hasil daripada Isra. Isra dulu baru Al-Kahfi. Ya. Isra dulu baru Al-Kahfi. Maksudnya adalah karena surah Al-Kahfi ini diawali dengan tahmid, alhamdulillah gitu.
Jadi jangan kira-kira, bukan janganlah, atau mungkin secara adabnya, katakanlah alhamdulillah itu setelah selesai surah Al-Isra. Maka di penutup surah Al-Isra, yakni ayat yang ke-111, itu waqulil hamdulillah. Jadi diawali dengan tasbih, ya. Jadi teruslah, artinya memasuki Al-Masjidil Aqsa itu harus dilakukan terus-menerus. Ikhtiarnya setiap malam. Ikhtiarnya setiap malam. Dan sampai tasbih kita berujung kepada tahmid. Tasbih kita berujung kepada tahmid. Karena subhanallah walhamdulillah. Jadi awal surah Al-Isra dengan akhir surah Al-Isra itu sama dengan subhanallah walhamdulillah. Awal surah Al-Isra dengan awal surah Al-Kahfi itu juga sama dengan subhanallah walhamdulillah. Dan di surah Al-Kahfi pun itu ada kata abdihi. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi. Nah, abdihi inilah sebenarnya. Abdihi yang ada di surah Al-Isra ayat 1 dan abdihi yang ada di surah Al-Kahfi ayat 1 adalah abdihi yang sama. Yaitu yang diisrakan oleh Allah, yang dijadikan oleh Allah memasuki Baitul Maqdis. Jadi abdi yang diberikan kitab adalah abdi yang sama yang Allah jadikan dia diisrokan ke Baitul Maqdis. Jadi mungkin begini kelihatannya. Jadi perjalanan untuk membebaskan Al-Masjidil Aqsa itu Isra ya. Jadi Isra itu adalah perjalanan yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung memberikan perjalanan itu untuk seseorang bisa sampai kepada Al-Masjidil Aqsa. Mungkin pembebasan Al-Masjidil Aqsa itu bisa misalkan disebut dengan Isra. Nah, kira-kira begitu. Baik, Ustaz. Ya, termasuk dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria, ya, penyebutan di sini kaitannya antara surah Bani Israel, kemudian surah Al-Kahfi dan surah Maryam. Menarik sekali. Ustaz Amir sudah bisa bergabung? Atau masih dalam perjalanan? Ya, ini masih perjalanan Ustazuna. Ya, tapi nggak apa-apa. Ustaz Amir, banyak sih sebetulnya misteri-misteri kita. Kalau menurut pendapat antum nih, simbol minal masjid al-haram ilal masjid al-aqsa minas sakhrah ila sidrah. Ya, ini ada simbolisnya kira-kira kalau menurut antum nih? Atau apa kira-kira ingin antum komentari di balik peristiwa Isra Mi'raj ini atau di ayat 1 ini? Ya, Ustaz, Masya Allah, Allahu Akbar, subhanallah ya. Saya ngambil inspirasi dari yang disampaikan Kiai Dedan ya, barusan itu. Saya tertarik ingin mentadabburi Fatihatus Surah wa khatimatuha. Jadi apa munasabah antara muqaddimatus surat Isra dan khatimatuha? Ternyata al-ayah allati fi Fatihatis Surah tufassar bil ayah allati fi khatimatiha. Jadi ini kayaknya bicara tesis ini. Jadi kita tidak disertasinya ini. Benar-benar ini lagi bicara disertasi. Disertasi yang dibicarakan ini. Disertasi ini. Jadi bahwa kita tidak bisa paham dengan lengkap muqaddimah suratul Isra ini kalau kita tidak membaca dengan baik penutupan surah Isra. Karena ternyata apa yang di muqaddimah itu dijelaskan di akhirnya. Yang pertama seperti yang kata Ustadz Jadan tadi itu bahwa pembukaan surah Al-Isra dibuka dengan tasbih. Ya, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Nah, lalu tasbih ini dihubungkan dengan kehambaan bi 'abdihi. Bahwa al-ubudiyah tatahaqqaq bitasbih. Bahwa min alamat al-ubudiyah at-tasbih.
bahwa di antara makna kehambaan, di antara ciri kehambaan itu dia bertasbih. Karenanya puncak kehambaan para malaikat itu adalah wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Nah, kemudian ini kita tidak mengerti bagaimana cara membuktikan kehambaan ini, bagaimana caranya gitu. Ternyata ada di akhir surat Isra, yaitu وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. Berarti di antara cara kita membuktikan kehambaan yang paling penting adalah yaitu qiyamul lail, salat malam. Karenanya salat malam ini sekalipun bagi umat Islam ini adalah sunnah muakkadah, tetapi bagi Rasulullah SAW sampai akhir hayat tetap wajib. Nabi kalau lagi sakit tidak bisa melaksanakan salat malam, Nabi menggantinya di waktu duha gitu, waktu duha 12 rakaat untuk membuktikan kehambaan tadi itu. Terus kemudian di pembukaan surah Al-Isra ini ada kata al-lail. Asra bi abdihi lailan. Padahal sudah cukup Allah berfirman subhanalladzi asra bi abdihi. Enggak usah lailan lagi karena asra itu pasti bil lail gitu loh. Ternyata Allah ingin menjelaskan ini di akhir surah Al-Isra bahwa wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Sehingga atarasub bainal muqaddimah wal khatimah itu qawiyah. Jadi ternyata memang kata lail ini menjadi penting, sehingga bahwa kalau kita ingin menguatkan hubungan dengan Allah, jangan sampai kita tidak kebagian malam ini untuk Allah. Jadi banyak orang ternyata malamnya lalai gitu dong. Padahal puncak kehambaan itu nampak di waktu malam. Misalnya Lailatul Qadar malam hari gitu loh. Jadi benar-benar malam ini sangat menentukan. Mantalabal ula sahirul layali. Kita hafal mahfudz waktu itu masih di pondok. Untuk mantalabal ula sahirul layali. Kenapa kok sahirul layali? Kenapa kok malam gitu? Semua itu menunjukkan bahwa ternyata Allah pertegas. Asra bi abdihi lailan. Nah, itu yang kedua. Terus yang ketiga adalah bahwa Allah menghubungkan al-lail ini ya dengan masjid gitu, dengan masjid. Bahwa di dalam masjid itu ada makna khusyuk, dalam masjid itu ada makna ta'abbud, dalam masjid itu ada makna zikir, bahwa ciri orang-orang yang akan menjadi pembebas Masjidil Aqsa, orang-orang yang rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Mereka benar-benar hatinya itu bersama masjid gitu. Dengan sungguh-sungguh bahwa dia benar-benar hatinya dalam ta'abbud, hatinya dalam kekhusyuan. Jadi ya, kalau dalam istilah Ustaz Said Qutb itu istilahnya, jika Anda tidak di masjid, maka yang paling penting bahwa Anda dalam hati Anda itu ada al-uzlah asy'uriyah. Jadi al-uzlah asy'uriyah, bahwa kita sekalipun di kantor tetap ada suasana khusyuk, sekalipun di pasar tetap suasana khusyuk, seperti di masjid. Seperti itulah ciri-ciri kehambaan itu. Dan ini yang nampak dari para pejuang-pejuang di Palestina itu, saudara-saudara kita itu, mereka itu baca Quran di terowongan, baca Quran di, Masya Allah, di mana-mana mereka duduk baca Quran, sehingga suasana masjid itu terasa banget dalam jiwa mereka. Nah, begitulah gambaran ya al-munasabah baina fadil surah wa khatimatus surah. Itu mungkin Ustazuna, semoga Allah berkahi. Baik, sebelum ke Ustadz Fahmi, jadi memang menarik bahasan ini, padahal kita baru di ayat 1 ya, meskipun satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan antara surah, ayat di dalam surah Al-Isra ini, nggak bisa dipisahkan, semuanya ada tarabut, bukan cuma sekedar mutabaqah, tetapi betul-betul ikatan itu sangat kuat. Namun sebelum ke Ustadz Fahmi, ada yang menarik, bahwa di antara penjelasan kata-kata nafilatan laka, ini penjelasannya adalah setelahnya asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Jadi ziyadatul khair berbeda dengan umat masa lalu katanya. Kalau umat masa lalu itu setelah menunaikan yang wajib,
maka sebagai bentuk tambahan untuk pengampunan dosa, itu adalah dengan nafilah, dengan sholat sunnah untuk pengampunan dosa. Ini diantara makna dogmatis lainnya, Ustaz Deden. Sedangkan khusus untuk Muhammad SAW beda. Nafilah yang diperuntukkan oleh Muhammad untuk Muhammad SAW dan umatnya berbeda dengan umat lain. Bukanlah untuk pengampunan dosa, tapi ziyadatul khair, untuk menambah kebaikan. Terutama kebaikan dalam bentuk apa? Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Untuk menaiki jenjang ketinggian yang lebih tinggi lagi. Inilah sebetulnya kelebihan daripada umat Muhammad yang digambarkan di dalam surah Al-Isra. Tapi ada yang menarik lagi sebelum Ustaz Fahmi. Aqsa menjadi sebuah nama, padahal dia sebetulnya isim tafdil ya. Ya, Al-Aqsa. Al-Aqsa di sini. Ya, menariknya untuk kita dalami, beda dengan Al-Haram, An-Nabawi atau Makkah misalnya, sebuah nama tetapi betul-betul nama yang tidak dikaitkan kepada fi'il seperti halnya Al-Aqsa ini. Baik, ini juga menarik untuk ditadaburi sebetulnya. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Ustaz Fahmi, kalau dalam konteks kekinian nih sekarang kita bicarakan surat ini, khususnya tema kita adalah menjadikan sebagai surat Al-Isra sebagai panduan untuk membebaskan Baitul Maqdis, Al-Baitul Maqdis, ya, bukan Baitul Maqdis, tapi ini sudah terlanjur isim dalam bahasa Indonesia ya, udah mabni bil lughah Indonesia. Nah, tetapi kira-kira apa yang bisa Ustaz Fahmi tambahkan di dalam surah Al-Isra ini? Ya, tentu saja tadi yang disampaikan oleh Buya kita, Abi Amir itu satu lataif Qur'aniyah ya, sangat luar biasa. Malam, ya memang malam ini unik ya. Kalau bagi kelompok yang terbelenggu oleh dunia, cinta dunia dan ideologi-ideologi yang mempertuhankan hawa nafsu dan dunia, mereka itu merancang strategi itu memang malam-malam. Tapi merancang strateginya dengan sesama manusia. Ya, jadi kalau istilahnya tadi kalau orang mukmin itu sibuk mengisi malamnya itu dengan as-silatu billah, hubungan dengan Allah. Sementara kalau kita lihat ya seperti film G30 SPKI saja itu kan mereka hidupnya malam hari sambil cerutu ya, ngopi, kemudian mempersiapkan rencana-rencana jahat, rencana-rencana kejinya itu dipersiapkan di malam hari. Sementara bagi orang beriman, persiapkan strategi dan perencanaan itu justru di keheningan malam dan melibatkan dan mengajak serta keterlibatan Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan dukungan, untuk memberikan nusrah, untuk memberikan da'am, ya, dukungan. Nah, baru eksekusi daripada strategi malam ini itu baru dikerjakan atau dilaksanakan pada siang hari, ya. Jadi ini saya kira satu hal yang sangat menarik, ya, seperti disampaikan tadi. Jadi nanti juga bisa kita hubungkan, Ustaz, surat Al-Isra ini dengan kondisi bangsa kita atau umat kita ini secara umum. Ya, umat kita, umat Islam ini secara umum itu lemahnya pada apa sih? Apakah lemah secara ekonomi? Enggak juga. Ya, kalau bicara ekonomi, ya walaupun di tengah krisis, di tengah pandemi, tetap saja orang masih bisa ada daya belinya, meskipun juga tentu bagi kalangan menengah ke bawah itu betul-betul terasa sekali tertekan secara ekonomi. Kalau bicara negara Islam, secara ekonomi negara Islam banyak yang kaya-kaya. Kalau secara kekuatan militer, negara-negara Islam banyak kok yang sudah canggih-canggih peralatan senjatanya.
Dan justru pengeluaran anggaran belanja militer negara-negara Islam ini termasuk yang besar di dunia. Ya, seperti misalnya Arab Saudi, Mesir, dan lain sebagainya itu anggaran militer itu luar biasa. Nah, barangkali nanti kalau Indonesia menyusul 1.700 triliun ini mega proyek, itu juga termasuk salah satu negara pengimpor atau pemasok penyerap alutsista modern, juga termasuk mungkin yang terbesar di dunia. Kalau dari segi keduniaan, ya, umat Islam ini, negara-negara Islam ini tidak kurang, tidak lemah amat gitu ya. Sama seperti dahulu ketika tahun 67 itu negara-negara Arab itu tidak lemah dalam pengertian militer, politiknya, ekonominya. Mereka saat itu sedang gencar-gencarnya mempromosikan, mempropagandakan pan-Arabisme, persatuan Arab, nasionalisme Arab. Ya, kata mereka ini digaungkan. Saya ingat betul itu para intelektual Mesir, ya, yang pernah kita baca ketika masih di Kairo dulu, itu betul-betul membanggakan, mengglorifikasikan era tahun 60-an ketika Mesir, Suriah, Yordania, Arab Saudi, Irak itu bersatu, ya, menggelorakan pan-Arabisme. Dengan kekuatan militernya bisa show of force, mereka dengan jumawanya mengatakan kita bisa menandingi Israel. Tapi ternyata dalam perang 67 itu cuma 6 hari saja keok, ya, 6 hari saja dikalahkan. Ini apa rahasia? Kenapa bisa seperti itu? Saya yakin ini ada halal, ada satu penyakit yang itu tidak bisa diselesaikan dengan obat-obat ataupun resep-resep yang ada di manusia di dunia kita ini. Itu apa? Kelemahan iman, kelemahan akidah. Nah, jadi terlalu over acting dan overdosis menganggap bahwa kekuatan materi itu adalah segala-galanya. Ya, padahal yang mengendalikan itu semua, kekuatan materi, kekuatan senjata itu adalah kekuatan moral, kekuatan nilai. Ya, masa peralatan-peralatan perang yang baru, canggih-canggih, yang baru dibeli dari Rusia itu ternyata teronggok percuma, ya. Itu Israel dengan mudahnya menyerang pesawat-pesawat terbang angkatan udara Mesir dan Syria itu ketika bahkan mereka itu belum mengudara, ya, ketika masih parkir gitu loh. Artinya kemana? Ya, kekuatan apa yang bisa dibangga-banggakan seperti itu? Nah, sehingga menghasilkan apa yang disebut dengan Naksah pada tahun 1967. Jadi kemudian yang dari pan-Arabisme itu, kemudian mereka ini ingin menyingkirkan Islam. Dianggapnya ideologi atau akidah Islamiyah ini adalah parasit, ya. Akidah Islam inilah yang menyebabkan kemunduran, ya. Islam itu dianggap sebagai tidak bisa untuk menjadi faktor untuk membangkitkan kekuatan bangsa Arab. Nah, para elit ini yang sedang menipu dirinya sendiri itu lebih membanggakan nasionalisme Arabnya ketimbang Islamismenya, ketimbang keislamannya, akidahnya. Ya, sehingga ada satu hal yang sangat bertolak belakang. Di satu sisi mereka ingin kebangkitan, ya, ingin mengembalikan tanah yang dirampas tahun 48, ya, alih-alih bisa mengembalikan, malah semakin hancur. Ya, Israel itu wilayahnya semakin luas, semakin besar, bahkan bisa mencaplok Yerusalem Timur, bisa mencaplok dataran tinggi Golan, bisa mencaplok Gurun Sinai di Mesir. Ini kan luar biasa. Artinya barulah pada saat itu mereka tersadarkan bahwa apa yang digaung-gaungkan, diagung-agungkan, sosialisme Arab, pan-Arabisme dan lain sebagainya itu ternyata kosong melompong, ya, tidak membawa satu
perubahan, tidak membawa satu nilai kebangkitan yang hakiki. Nah, ini harus karena kosong kali ada, kosong dari nilai-nilai ideologi ya, keimanan. Kosong dari nilai-nilai akidah. Kalau ya, ideologi mereka kuat. Nasionalisme Arab itu sudah kuat-kuatnya. Ya, tapi isinya sosialisme gitu ya. Sosialisme isinya. Dasar ideologi nasionalisme adalah sosialis. Ya, pastinya materialis juga. Tidak ada namanya. Dan memusuhi Islam, rezim-rezim saat itu. Karena dianggap Islam itu, agama itu kan bagi kelompok komunis sosialis itu kan candu. Ya. Agama itu candu, kemudian tidak bisa mengangkat kemajuan peradaban gitu ya. Dianggap agama itu membuat kita ini terbelakang, ar-raj'iyah, ya, membuat kita ini mundur, setback ke belakang gitu. Nah, ini yang dipropagandakan. Nah, peran ulama di sini sangat penting, Ustaz, untuk menjaga dan merawat kekuatan umat ini yang berbasis kepada akidah itu. Maka Al-Azhar tetap berperan sebagai motor ya, lembaga keulamaan yang disegani ya, fatwa-fatwanya, kemudian juga gerakan-gerakan Islam setelah kekalahan bangsa Arab melawan Israel itu tahun 67, itu betul-betul mereka sudah putus harapan. Tapi inilah ada hikmahnya. Ya, gerakan kembali kepada Islam ini justru menjadi bola salju yang besar ya untuk proses kebangkitan itu. Nah, meskipun membutuhkan waktu yang cukup lama ya, dari tahun 67 sampai intifada tahun 87 itu kan berarti kan butuh 20 tahun. Dan itu pun masih sangat kecil. Nah, butuh waktu lagi ya sekian puluh tahun berikutnya sehingga saat ini Palestina bisa mereka memiliki kepercayaan diri, memiliki izah untuk mengubah nasibnya sendiri. Tidak bergantung kepada tadi yang seperti antum bilang di Muqaddimah, tidak bergantung kepada tetangga Arabnya, tidak bergantung kepada organisasi kerjasama Arabnya, tidak bergantung bahkan dengan Oki saja mereka tidak bisa menggantungkan harapan. Nggak bisa percaya. Yang mereka punya adalah kekuatan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus ada ulama yang mengawal kebangkitan umat. Iya. Allahu Akbar, itu saya kira yang paling nampak ya dalam konteks kekinian. Sebelum ke Ustaz Deden dulu. Saya pastinya ingin nambahkan sedikit, Ustaz. Nah, memang Anda mau nyebut antum tapi keburu batuk. Untung antum langsung masuk. Oh iya, Ustaz. Mumpung saya mau turun sebentar lagi, nanti setelah turun saya masuk lagi. Ini sedikit, ini ada waktu nih. Jadi gini. Ya, nggak apa-apa. Enggak banyak, harus banyak. Jangan takut. Oke. Ya. Gini. Jadi ternyata ketika Allah menyebut masjid ke masjid itu, Allah menyebutkan dengan sifat alladzi barakna haula. Bahwa jika perjuangan ini berjiwa masjid, kemudian membawa roh masjid, itu yang Allah akan hadirkan keberkahan, pasti. Jadi kemenangan itu sebetulnya kan bukan kuantitatif, tapi kemenangan itu adalah apa yang kata Allah menang, ya itulah kemenangan, itu keberkahan namanya. Alladzi barakna haula. Nah, yang kedua, ketika kita berjuang dari masjid ke masjid, artinya membawa roh masjid, membawa jiwa masjid, dan itu kan dari kata sujud kan. Ini ala nafsika bikasrati sujud, kata Nabi. Jadi sebetulnya kemenangan dalam peperangan Islam itu bukan karena kuantitas. Perang Badar bukan karena kuantitas. Di zaman Talut juga bukan kuantitas. Di zaman di perang Uhud juga bukan kuantitas. Semua kemenangan dalam, termasuk Salatul Ayyubi, kemenangan itu bukan kuantitas. Jadi semuanya itu adalah karena membawa jiwa masjid, membawa sujud di situ puncaknya. Nah, makanya ketika ternyata kata masjid diulang 2 kali, di sini ada penegasan dari Allah SWT, apalagi ada kata lail dihubungkan dengan penutupan surah Al-Isra, ada tahajud di situ. Ternyata emang yang hadir bukan hanya keberkahan, tapi juga yang hadir akan keajaiban yang dahsyat. Linuriyahu min ayatina, kata Allah, akan aku tunjukkan keajaiban-keajaiban itu, kemenangan itu. Makanya kalau kita dengar cerita-cerita dari orang-orang tentara Israel yang ketangkap, mereka mengatakan apa? Ditanya apa ciri-ciri tentara pejuang Palestina? Kata dia berbaju putih, padahal pasukan-pasukan hal baju hitam. Jadi
banyak sekali ayatul Rahman di Palestina, di Palestin. Benar-benar luar biasa. Jadi itulah dia yang kata Allah, linuriyahu min ayatina. Ini tidak antara makna isyari ya dari ayat ini, yang mudah-mudahan itu mendapat taufik dari Allah SWT. Semoga Allah berkahi. Terima kasih. Silakan Ustaz Deden dilengkapi itu. Baik. Tadi Ustaz Bahtiar membahas hal yang baru tentang makna nafilah, yaitu asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, agar Allah membangkitkan engkau kepada maqaman, puncak tertinggi yang terpuji. Itu nafilahnya. Saya jadi teringat dengan diksi ya ba'asaka, ya ba'asa. Diksi ini digunakan di ayat yang keempat ketika Allah mengatakan ba'asna alaikum ibadan lana. Jadi diksi ya ba'asaka membangkitkan, mengutus Rasulullah salat malam, tahajud. Maka dengan tahajud itu Allah membangkitkan Rasul, menaikkan kepada derajatnya yang tertinggi, yang terpuji. Dan kata ya ba'asaka ini sama dengan ketika Allah mengutus hamba-hamba kepunyaannya untuk menghancurkan kesombongan Bani Israel. Ba'asna. Di sini pun juga menjadi sangat jelas bahwa mustahil siapapun akan bisa dimampukan oleh Allah membebaskan Baitul Maqdis kalau belum ahli tahajud. Nggak mungkin bisa. Karena ba'asna dengan asa an yab'atsaka. Di situ. Lalu saya teringat lagi tentang pertanyaan di awal, bukan pertanyaan, jebakan-jebakan ke saya, tentang 3 surah, Al-Isra, Al-Kahf, Al-Kahfi, dan Maryam. Ini kan berurutan dan ada di tengah-tengah mushaf. Di tengah-tengah mushaf, di mana Al-Isra, Al-Kahfi, dan Maryam itu juz 15, juz 16. Jadi pertemuan antara separuh pertama dengan separuh terakhir. Juz 15, juz 16. Di situ ada rangkaian keajaiban yang diberikan dan ditunjukkan oleh Allah terkait perubahan dan kuasa Allah. Dalam hal apa? Dalam hal relativitas waktu. Isra adalah perjalanan yang sebentar. Tetapi dalam perjalanan yang sebentar itu, Rasulullah mengalami banyak sekali peristiwa yang kalau diceritakan, peristiwanya itu membutuhkan waktu yang cukup lama, yang sangat lama. Jadi sebentar, tetapi yang dirasakan juga pengalaman yang dialami oleh beliau itu sangat banyak dan juga rasanya sangat lama. Sedangkan di surah Al-Kahfi ada keajaiban tentang relativitas waktu, tetapi sebaliknya, itu pemuda-pemuda Ashabul Kahfi. Mereka ditidurkan oleh Allah dalam waktu yang sangat lama, tetapi rasanya sebentar. Jadi Isra ini sebentar, tapi rasanya lama. Kalau Ashabul Kahfi lama, bahkan sampai 300 tahun atau 309 tahun, tetapi rasanya sebentar. Yauman au ba'da yaum, katanya begitu. Sehari atau setengah hari, sebagian hari. Ada keajaiban di situ.
Dan di surah Maryam di situ ada keajaiban yang luar biasa. Pertama, keajaiban Nabi Zakaria yang sudah tua, istrinya yang mandul dan juga sudah tua, tiba-tiba Allah berikan keturunan. Nabi. Dan juga seorang nabi, keturunan itu. Yang lebih ajaib lagi, Siti Maryam bisa melahirkan karena Allah yang menghendaki Nabi Isa. Dan di situ ditiupkan roh langsung oleh malaikat Jibril kepada Siti Maryam yang gadis, yang tidak pernah disentuh laki-laki, tetapi mengandung, melahirkan seorang nabi, yaitu Nabi Isa. Jadi hal-hal yang mustahil begitu banyak. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah cinta kepada orang itu, kepada hamba itu, kepada Rasulullah, kepada pemuda Ashabul Kahfi, kepada Nabi Zakaria, kepada Siti Maryam, Allah sudah cinta nih kepada manusia-manusia hebat itu, kepada hamba-hamba itu. Maka hal yang mustahil pun menurut manusia itu bisa diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mereka. Kata Syekh Nawawi dalam tafsir Marah Labidnya, bahkan begini beliau mengomentari tentang mengapa katanya saat itu Nabi Isa lahir di musim dingin katanya. Ini mungkin beda dengan penelitian yang kekinian bahwa katanya Nabi Isa di musim panas. Tapi Syekh Nawawi sedang menjelaskan kun fayakun. Karena saat itu, kata Syekh Nawawi, Siti Maryam bersandar kepada sebuah pohon kurma yang saat itu musim dingin, di mana tidak ada satupun pohon kurma yang tumbuh daunnya. Tetapi khusus untuk pohon kurma yang disandari oleh beliau, itu tumbuh sendiri. Bahkan diperintahkan oleh Allah, goyangkanlah pohon itu, maka buah-buahnya akan turun. Jadi pesan begini, wahai Maryam, sebagaimana aku maha kuasa, kata jadi Syekh Nawawi dalam tafsirnya menjelaskan kurang lebih seperti itu, sebagaimana pohon kurma ini bisa berbuah bukan pada musimnya dan juga tidak dikawinkan, bisa berbuah dan engkau bisa melihat buah itu, sebagaimana itu pula kuasaku menjadikan anak darimu tanpa seorang ayah, katanya begitu. Di sini Syekh Nawawi menjelaskan tentang kun fayakun. Dan kun fayakun ini memang tentang kuasa Allah, tetapi ternyata kun fayakun itu diberikan oleh Allah kepada hamba-hamba yang dicintainya. Kepada Maryam, kepada Rasulullah SAW, kepada Ashabul Kahfi, dan kepada Nabi Zakaria. Inilah kelihatannya menjadi surah favorit untuk dibaca, Al-Isra, Al-Kahfi, Maryam. Karena hamba-hamba yang soleh inilah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam tiga surah ini. Baik, saya mencoba untuk masuk membayangkan kenapa Rasulullah itu membaca surah Al-Isra setiap malam. Membayangkan kan peristiwa itu begitu besar ya, begitu agung bagi Rasulullah. Dan peristiwanya betul-betul di luar jangkauan pikiran manusia dan memang memberikan banyak inspirasi bagi Rasul. Jadi saya tidak mampu membayangkan bagaimana bahagianya Rasul mengingat peristiwa itu sekaligus tentang isi daripada surah Al-Isra ini. Ya, bayangkan kan ketika surah Al-Isra diturunkan, kebatilan di Arab akan hancur sebentar lagi. Kemusyrikan juga akan hancur semuanya. Dan futuhat, ya, kemenangan demi kemenangan, kira-kira seperti apa ya bahagianya Rasul ketika membaca surah Al-Isra sehingga itu kemudian menjadi mintiladi memang awalnya. Ya, tetapi kemudian misalnya minal itaqil awal pada awalnya kemudian menjadi tiladi, menjadi kebiasaan. Nah, sebagai penutup, masing-masing Ustadz coba 1 menit
ya untuk menggelorakan, mengajak kita semua minimal kalau belum sampai ke Az-Zumar ya Bani Israilnya dulu. Syukur-syukur bisa satu malam dua-duanya. Jadi meskipun dia hafiz Quran, jangan merasa sudah selesai karena baru murojaah 3-4 juz lalu meninggalkan Bani Israil dan Az-Zumar gitu kira-kira. Nah, kira-kira kalau saya tadi mencoba masuk kepada alam spiritual Rasul, mengulang terus peristiwa yang sangat luar biasa itu, betapa bergairahnya Rasul ya setiap malam ya, dan betul-betul melekat itu. Apa seorang ulama mengatakan, saya berani mengatakan bahwa Jauharul Quran adalah surat Al-Isra. Dia menggunakan istilah Al-Jauhar, bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj, jauharnya adalah, substansinya adalah Al-Aqsa itu sendiri. Nah, kira-kira untuk memotivasi umat dulu deh, karena kita masih ada 3 malam setelah ini, untuk mendalami lebih jauh, tapi belajar baca dulu, minimal dari kita yang ada di sini, sudah harus mengamalkan, menjadi ustadz pejuang Al-Aqsa atau ulama pejuang Al-Aqsa itu paling duluan. Kalau perlu ya minimal qiyamul lailnya ya harus dengan surah Al-Isra dan Al-Zumar itu wajib itu. Silakan Ustadz Fahmi. Setelah itu Ustadz Amir, baru Ustadz Deden. Ya, jazakumullah khair. Satu ungkapan yang sangat berkesan bagi kami dari surat Al-Isra ini adalah kalau kita ingin menjadi hamba Allah yang luar biasa, ya kita harus memiliki kemampuan untuk mengubah sesuatu yang mustahil menjadi nyata. Ya, ini baru hamba yang hebat. Ya, kalau memiliki potensi, memiliki kekuatan materi, fisik, lalu bisa mewujudkan sesuatu, itu biasa. Ya, toh yang biasa ini kadang-kadang ya mengagungkan materi, tapi kemudian hampa dan ujungnya nggak jelas. Ya, seperti halnya kondisi dunia Islam kita pada saat ini. Kita punya kemampuan teknologi, kita punya kemampuan finansial, kita punya kemampuan militer, punya kemampuan apa saja, tapi ternyata tidak membuahkan izzah, tidak membuahkan kemenangan. Ya, maka saya kira kita harus melakukan murojaah, ya, harus melakukan apa istilahnya itu, mereposisi, ya, mereposisi sikap kita bahwa kekuatan sesungguhnya itu adalah pada kekuatan manhaj, pada kekuatan akidah. Maka itulah dalam surat Isra ini diulang-ulang itu tentang keyakinan terhadap kebenaran Al-Quran. Nah, hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Kemudian qul la in ijtama'atil insu wal jinnu wa laqad sarrafna fi hadzal Qur'ani lin-nasi min kulli mathal. Ada lagi yang mengatakan wa laqad sarrafna lin-nasi fi hadzal Qur'ani fa abaz zalimuna illa. Seterusnya. Kemudian wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal wa Qur'anan faraqnahu litaqrahu, dan seterusnya itu. Jadi kekuatan sesungguhnya adalah pada kekuatan manhaj dan kekuatan akidah. Ya, insya Allah dengan segala keterbatasannya umat Islam ini bisa mengubah sesuatu yang mustahil itu menjadi nyata. Wallah. Baik, Ustadz Amir Faisal belum masuk lagi ya. Ustadz Deden dulu deh. Baik. Kalau Rasulullah begitu bahagia setiap kali berjumpa dengan surah Al-Isra, seakan-akan malam itu punya hak yang harus kita tunaikan untuknya, dan di antara hak itu bagi Rasul adalah membaca surah Al-Isra itu. Seseorang tidak akan disebut sempurna menunaikan hak malamnya kalau tidak, atau kalau belum seperti Rasulullah di setiap malamnya, yaitu membaca surah Al-Isra. Dan bagi hafiz Quran, perlu diketahui
bahwa kosakata Al-Quran, di dalam Al-Quran ada satu surah yang di dalamnya paling banyak menyebutkan Al-Quran, itu adalah surah Al-Isra. Ini wiridnya Hafiz Quran juga mestinya. 8 kali ya. Ada 8 kali diulang. Mungkin ada wasyajaratal mal'unata fil Quran. Ya. Zakarta rabbaka fil Quran. Jadi wirid orang yang hafiz Quran mestinya adalah surah Al-Isra, karena di situ banyak berulang kata Al-Quran, lebih banyak di surah manapun di dalam Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala istiqomahan kepada kita untuk berjuang menjadi barisan abdi atau ibadi yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke, terakhir ditutup oleh Ustadz Amir motivasinya agar umat membaca surat Al-Isra setiap malam. Sekaligus ditutup dengan doa. Masya Allah. Jadi barusan Ustadz Bakhtiar menyinggung tentang masalah jauhar. Jadi saudaraku rahmatullah, saya ingin mengatakan bahwa jauharul risalatul Quran surat Al-Isra. Bahwa inti risalah Al-Quran ada dalam surah Al-Isra. Bahwa inti perjuangan risalah yang harus dipikul umat Islam ada dalam surah Al-Isra. Bahwa inti perjuangan Rasulullah SAW dalam membawa risalah Quran ternyata puncaknya adalah pembebasan Palestina. Dan semua dari sejak pembukaan risalah Rasulullah SAW di kota Mekah sampai isyarat-isyarat terakhir Rasul menjelang wafat, ketika menyiapkan pasukan menjelang wafat, yaitu Jaish Usama, ternyata untuk melawan Romawi. Dan ketika itu Palestina di bawah kekuasaan Romawi. Jadi sejak pembukaan risalah Allah menyebutkan, Allah menghubungkan dengan Masjid Aqsa. Kiblat utama, kiblat pertama Masjid Aqsa. Kemudian juga peperangan berikutnya seperti perang Tabuk, itu semua arahnya pembebasan Palestina. Dan menjelang wafat Nabi juga menyiapkan Jaish Usama untuk melawan Romawi. Dan ternyata itu juga ketika itu karena Palestina di bawah kekuasaan Romawi. Jadi ini yang harus dijadikan selalu visi. Dan dalam Al-Quran Allah meletakkan surah Al-Isra di tengah-tengah seperti jantungnya. Seperti jantungnya. Dia seperti jantung Al-Quran. Ya, Masya Allah, luar biasa dahsyatnya. Bahwa kalau kita paham risalah ini, umat Islam tidak akan pernah memisahkan dirinya dari masalah Palestina. Bahwa sujudnya, doanya, hartanya, semua itu adalah Palestina. Dan yang paling mengerikan adalah mengapa Allah meletakkan surah Al-Isra ini sebelum surah Al-Kahfi. Dan Allah membuka surah Al-Kahfi dengan Al-Quran. Lam yaj'allahu iwaja qayyimah. Di situ Allah membuka dengan Al-Quran. Allah alhamdulillah anzal kitab. Di Allah membuka Al-Quran. Ternyata tetap dan di dalam surah Al-Isra banyak sekali pengolahan tentang kata-kata Al-Quran, tentang kata Al-Kitab, karena memang peristiwa Isra Mi'raj adalah transisi risalah kenabian yang intinya adalah transisi Al-Kitab. Nah, namun mengapa kok surah Al-Kahfi? Nah, ini dia. Kenapa kok surah Al-Kahfi sesudahnya? Ternyata umat ini tidak akan bisa berhasil untuk membebaskan Palestina ketika terjebak dalam 4 fitnah. Dan 4 fitnah itu terdapat dalam surah Al-Kahfi. Pertama, fitnah ibtila'ul iman, yaitu kalau berhadapan dengan ujian iman. Ashabul Kahfi adalah contoh satu generasi yang sedang mengalami ujian karena membuat risalah dan terancam hidupnya. Ini ketika tidak mampu berhasil mempertahankan iman, maka umat ini akan runtuh. Yang kedua,
fitnatul mal. Di situ kisah saya berjalan haid. Terus yang ketiga adalah fitnatul ilm, ketika kisah Nabi Musa AS. Fitnatul ilm. Terus yang keempat adalah fitnatul jah, fitnatul mansab, fitnah kekuasaan yang di situ terjadi, digambarkan dengan kisah Dzulqarnain. Dan kalau ternyata umat ini terlena dengan 4 fitnah ini, sehingga kemudian dia melupakan Masjidil Aqsa, maka dia tidak akan pernah berhasil ke Masjidil Aqsa. Dan ternyata di tengah-tengah surah Al-Kahfi ada satu kata, yaitu iblis di situ. Di tengah-tengah antara dua kisah itu. Artinya apa? Bahwa ketika umat Islam tidak bersungguh-sungguh untuk waspada terhadap godaan iblis ini, maka akan terjebak dengan fitnah-fitnah tersebut. Dan ketika terjebak dengan fitnah tersebut, fitnah kekuasaan, fitnah harta, fitnah ilmu, fitnah iman dan seterusnya, di situ dia tidak berhasil untuk itu semua, maka dia tidak akan pernah berhasil bebaskan Palestina. Saudara, ayo kita jadikan ini sebagai suatu zikir kita, wiridan kita, bacaan kita, bahwa Al-Isra mengingatkan kepada visi kita, surah Al-Kahfi mengingatkan kepada bahaya fitnah. Maka kalau kita benar-benar waspada dengan ini, insya Allah. Makanya Nabi SAW mengajarkan bahwa kalau kita baca Al-Kahfi, kita akan selamat dari fitnah Dajjal. Karena memang ternyata dalam surah Al-Kahfi itu 4 kisah itu mengingatkan tentang bahaya fitnah yang akan dialami umat ini. Dan ternyata ketika dihubungkan dengan surah Al-Isra, bahaya umat ini ketika ternyata terlena dengan fitnah-fitnah ini, maka dia akan merupakan Masjidil Aqsa. Semoga Allah menjaga kita semua. Bapak Ibu Allah, sahabatku semua, para alim ulama, para guru, Ustaz Bakhtiar, Syekh Dadan, kemudian Dr. Fahmi Salim, insyaAllah, ayo kita sama-sama menjaga umat ini. Mudah-mudahan kita semua insyaAllah selalu dikuatkan kepada visi ini, yaitu visi pembebasan Palestina. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya rahimin. Ya hayy ya qayyum bi rahmatika astaghis. Allahumma ansur ikhwana fi Palestin. Allahumma ansur ikhwana fi Palestin. Allahumma ansurhum nasran aziza. Allahumma qawwi jam'ahum. Allahumma qawwi jam'ahum. Allahumma qawwihim. Allahumma aqsu 'alaihim. Allahumma at'im ja'i'ahum. Ya Rabbal alamin. Allahumma saddid ramyahum. Ya hayy ya qayyum bi rahmatika astaghis. Allahumma wahhid sufufahum. Ya hayy ya qayyum bi rahmatika astaghis. Allahumma ahlikil yahud adh-dhalimin alladzina zalamu ala ikhwani fi Palestin. Ya Rabbal alamin. Allahumma ahlikil yahud man walahum. Allahumma zilzil ardh min tahti aqdamihim. Allahumma mazziq jam'ahum. Ya hayy ya qayyum ya qawi ya aziz bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Allah ya Rahmanir Rahim. Ampuni kami, bimbinglah kami, jagalah kami semua ya Rabbal alamin. Kuatkan barisan kami, satukan hati kami dalam cinta kepadamu, satukan hati kami dalam iman kepadamu, satukan hati kami dalam dakwah di jalan-Mu, satukan hati kami dalam pancaran cahaya-Mu, satukan hati kami dalam keindahan sujud kepadamu, satukan hati kami dalam keteguhan iman. Ya Hayy ya Qayyum, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Quran. Allahumma arhamna bil Quran. Insyaallah besok kita akan lanjutkan kembali sampai malam ke-7 atau Ahad malam silsilah ini, dan mudah-mudahan Allah berkahi ilmunya para asatidz dan selalu bisa membimbing kita semua insyaallah taala. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.